Jangan kritik MBG. Kalau saya hentikan, anak kalian mau makan apa? Yah, ilah. Mama deh yang jawab. Silakan. Oh, jiwa emak-emak meronta-ronta. Anak kalian makan apa? MBG itu sekarang baru berjalan 3 atau 1-3 tahun sekarang. Sebelum-sebelumnya anak saya masih tetap makan nasi, makan telur, makan buah, minum susu, masih tetap makan. Ibu bapaknya yang bekerja. Oke, MBG itu ada manfaatnya, tapi sama sekali tidak 100% berpengaruh. Anak-anak itu sehari di Indonesia mayoritasnya makan itu 3 kali sehari. Sarapan, makan siang, atau nanti makan malam. MBG itu diberikan dari pemerintah cuma 1 kali sehari. Jadi tetap saja yang 2 kalinya anak-anak makan di rumah dengan pasangan orang tuanya. Kok kayak gini captionnya? Anak saya masih tetap bisa makan kalaupun MBG diberhentikan. Percaya deh. Apalagi masakan emak-emak di rumah itu, saya jamin lebih bergizi dan dia lebih tahu apa yang terbaik, makanan yang sehat untuk anak-anaknya. Sok emak-emak setuju gak karo Romen? Diberhentikan, mau diberhentikan, ya silahkan. Anak-anak kita masih tetap bisa makan kok. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan anggaran MBG tak boleh lagi menumpang di pos anggaran pendidikan adalah kemenangan akal sehat konstitusi. MK menegaskan hal yang sebetulnya sederhana, frasa memprioritaskan dalam pasal 31 ayat 4 Undang-Undang 1945 berarti anggaran pendidikan adalah pos utama, bukan kotak serbaguna yang bisa dicampur untuk program apapun, sebaik apapun niatnya. Fakta di lapangan membenarkan urgensi putusan ini. Kejaksaan Agung mencatat kerugian negara dari program MBG mencapai 10,5 triliun per tahun. Lengkap dengan rentetan kasus mulai dari penggeledahan eks-pejabat BGN hingga pencurian ribuan ompreng MBG. Ironisnya, dana yang rawan diselewengkan ini diambil dari pos yang seharusnya untuk kesejahteraan guru, perbaikan sekolah rusak, dan pemerataan akses pendidikan. Di titik inilah sikap PDI Perjuangan patut diapresiasi jauh sebelum putusan ini turun. PDI Perjuangan sudah konsisten mengkritisi kebijakan yang menggerus anggaran pendidikan demi program MBG. Ini bukan sikap dadakan ikut arus setelah MK memutus, melainkan garis perjuangan yang sejak awal membela guru honorer yang kesejahteraannya masih jauh dari layak, mendorong perbaikan sarana prasarana sekolah, dan menolak logika yang mengorbankan hak pendidikan demi program populis jangka pendek. Putusan MK ini pada dasarnya mengafirmasi apa yang selama ini disuarakan PDI Perjuangan. Pendidikan bukan pos yang bisa dikorbankan. Wajar bila publik menaruh harapan agar sikap kritis macam ini terus dijaga. Sebab pengawasan seperti inilah yang pada akhirnya melindungi hak konstitusional generasi muda Indonesia atas pendidikan yang bermutu dan merata. Kroso pora, wingi MBG libur 2 minggu, ndok regane 22,5. Saiki MBG aktif meneh, ndok regane mundak meneh. Ayam wingi regane gak ono MBG regane 20.000 per kilo, saiki regane piro? Ngerti? 35.000 per kilo. Kadang tembus 45. Ya toh, duit mihak rakyat apa mihak bakul apa mihak apa milih nenggone nganu tok. Nendi? Nenggone sing operasional ki tok, anggaran negara dibong kaya ngono. Giliran negarane kosong duite, akhirnya apa? Ngeyok ngene iki pengusaha sidik peres, kabeh diparani wong pajak ning omah, parani pajak. Ono pajak usir. Kami kecewa. Kalau kami kecewa, kami sadar bahwa ini merupakan kemenangan yang semu. Dikarenakan itu, kami akan terus mendesak agar MBG bisa dikeluarkan saat ini juga kalau perlu dalam anggaran pendidikan. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Karena walaupun sudah dikeluarkan dari anggaran pendidikan, masih ada 2 kementerian lagi yang ada kementerian besar yang akan dinaungi di MBG. Itu ada Kementerian Kesehatan ataupun Kementerian Sosial. Untuk 2 kementerian tersebut, ya siap-siap aja bahwa you guys are next. Jadi untuk Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming, lihatlah kami yang sedang mengawal putusan ini. Lihatlah para mahasiswa yang telah beberapa hari yang lalu ingin menghentikan program ini. Lihatlah para siswa-siswa yang sedang kesusahan untuk belajar dikarenakan kelasnya itu buruk sekali untuk
belajar. Lihatlah siswa-siswa yang tidak bisa belajar dikarenakan sekolah mereka runtuh. Lihatlah anak SD yang di NTT yang telah bunuh diri dikarenakan ia tidak bisa menggunakan alat tulis tersebut. Saya rasa semua orang harus tahu ini merupakan kemenangan semu dan kita kecewa. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Akhirnya MK memutuskan untuk memisahkan anggaran MBG dari anggaran pendidikan. Jadi memang sebelumnya itu banyak yang protes ya karena anggaran MBG ini ternyata mengambil porsi dari anggaran pendidikan. Yang mana harusnya anggarannya itu bisa untuk mensejahterakan guru gitu ya. Jadi gaji guru bisa naik gitu ya. Terus sekolah-sekolah yang rusak itu bisa diperbaiki. Dan tunjangan-tunjangan untuk beasiswa bagi siswa yang berprestasi ya. Jadi karena anggaran MBG ini menyerap sangat banyak ya, 300 triliunan ya, yang mana otomatis banyak sekali pos-pos anggaran dari pendidikan itu yang dipotong. Nah, tapi ini semua baru berlaku itu setelah 2027 ya. Jadi sampai 2027 itu anggaran MBG ini masih menyerap dari anggaran pendidikan. Dan kalau nggak salah itu paling lambatnya tahun 2028. Jadi ya kita nggak tahu ya apakah akan dipas-pasin sampai tahun tersebut atau sebelumnya pemerintah sudah melakukan revisi untuk anggarannya. Ya, tapi gue ada pendapat lain guys. Jadi walaupun dipisahkan ya anggaran MBG ini dari pendidikan, akan ada pos anggaran yang akan digunakan untuk MBG ini ya. Gue nggak tahu nanti jadi pos anggaran di sektor mana ya. Tapi intinya itu akan jadi polemik lagi. Itu akan jadi protes masyarakat lagi dengan alasan baru. Karena sebenarnya inti permasalahannya itu adalah masyarakat itu kurang setuju anggaran sejumbo itu 300 triliun yang dirasa itu terlalu besar dan dikelola dengan serampangan, banyak sekali korupsi-korupsi di dalamnya, dan efeknya juga banyak yang berpendapat bahwa tidak terlalu berefek. Lagi kita sekarang di persaingan global dan banyak sekali isu-isu di dalam negeri yang harusnya lebih prioritas daripada MBG. Ya itu aja lah dari gua. Kalau kalian mau dapat video eksklusif, kalian bisa langsung aja subscribe guys, oke? Breaking news, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji material Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 yang mempersoalkan penempatan anggaran makan bergizi gratis dalam pos anggaran pendidikan. Menurut pemohon, anggaran MBG yang memakan dana pendidikan sampai 223 triliun rupiah atau sekitar 29% dari total anggaran pendidikan 769,1 triliun. Pemohon, Yayasan Taman Belajar Nusantara menilai itu bisa menggerus ruang fiskal untuk kualitas guru, sarana prasarana, dan juga akses pendidikan yang setara. Jadi saat ini MK memutuskan anggaran MBG itu harus dipisah dari dana pendidikan dan berlakunya implementasinya paling lambat tahun 2028. Dari Istana sudah merespons dan menghormati keputusan dari MK. Menurut kalian gimana soal MBG ini? Kami menyayangkan sebetulnya perdebatan ini tidak terjadi sedari awal di ruang-ruang legislasi. Jadi hari ini adalah hari yang bersejarah karena Komisi 10 DPR RI dan Presiden harusnya malu. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah harusnya malu. Karena hari ini guru, mahasiswa, dosen, dan masyarakat sipil yang melindungi hak masyarakat Indonesia terhadap pendidikan. Menteri Pendidikan malu, Presiden pun malu karena tidak berdaya, ya, karena tidak melindungi hak masyarakat Indonesia terhadap pendidikan. Jadi saya rasa hari ini adalah hari yang bersejarah. Itu karena bukan menteri yang melindungi hak pendidikan, tapi justru rakyat. Itu aja, terima kasih.